Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami diberikan kesempatan untuk mempresentasikan tugas dari kelompok kami. Adapun yang akan kami presentasikan terkait dengan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, ini ialah hasil diskusi kami sebelumnya tentang mengeksplorasi kearifan lokal dan sosial kultural yang ada di lingkungan tempat kami bertugas ataupun di tempat tinggal yang ada di daerah kami. Sebelum itu, perkenalkan dulu anggota kelompok kami dari calon guru penggerak Kabupaten Bangka Selatan. Kami dari kelas A, dari kelompok pertama, yaitu ada Pak Eko Saputra, kemudian ada Bapak Keno, dan saya sendiri Hoyrul Budiman, dan terakhir kelompok kami ialah Ibu Ratna. Sebelum kami melanjutkan yang akan kami presentasikan, marilah kita tonton video dulu yang sudah kami sisipkan di presentasi kami ini, Bapak Ibu. Silakan kita tonton bersama-sama. Zaman jajahan. Sejak makanan dibawa dengan cara
Nah, itulah tadi Bapak Ibu sebuah video yang kami tampilkan. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ataupun sudah bisa menyimpulkan kearifan lokal yang kami angkat, yaitu tradisi nganggung. Tradisi nganggung ini merupakan tradisi adat Melayu Bangka Belitung. Nganggung sendiri adalah membawa makanan dari rumah-rumah penduduk dan dibawa ke tempat acara pertemuan. Umumnya makanan ini dibawa ke masjid ataupun lapangan. Makanan-makanan yang dibawa ke pertemuan biasanya dibawa menggunakan alat yang disebut dulang. Nah, jadi Bapak Ibu, tradisi nganggung ini adalah tradisi kumpul-kumpul di satu tempat untuk makan bersama-sama Bapak Ibu. Kemudian alat yang dibawanya itu disebut dengan dulang. Seperti kita ketahui di video sebelumnya, dulang ini ditutup dengan tudung saji. Jadi tudung saji itu mempunyai makna juga seperti Bapak Ibu. Yang kemudian yang memaknai dari tiga suku adat. Nah, yaitu suku adat Melayu, suku adat Cina, dan suku adat Bugis. Dari video yang kita lihat tadi, kita dapat menyimpulkan tentang seputar ataupun informasi tentang nganggung. Tradisi nganggung ini telah dilaksanakan di wilayah Bangka Belitung. Jadi nganggung ini bukan hanya di Bangka Selatan saja Bapak Ibu, tapi di seluruh Pulau Bangka. Adat nganggung ini seluruhnya tersebar di area Pulau Bangka. Kemudian tradisi nganggung sudah ada sejak zaman penjajahan. Jadi jauh sebelum Indonesia merdeka, adat istiadat nganggung ini sudah ada. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana lestarinya adat istiadat nganggung ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian dilaksanakan saat hari besar Islam. Biasanya tradisi nganggung ini identik dengan hari-hari besar Bapak Ibu. Mungkin Maulud Nabi, acara Idul Fitri, ataupun acara masuk bulan Syakban pada kalender Islam, yaitu biasanya ditandai dengan acara ruahan. Kemudian pada zaman sekarang, selain untuk memperingati hari-hari besar agama, tradisi nganggung juga diperingati sebagai hari-hari perayaan nasional ataupun acara-acara pertemuan besar. Kemudian alat yang membawa makanan untuk diantar ke pertemuan disebut dengan dulang. Nah, seperti kita tahu tadi, tudung saji itu dibawa dengan disebut dengan dulang. Nah, dulang ini kan sudah saya jelaskan tadi, Bapak Ibu mempunyai makna tersendiri. Kemudian menjadi warisan budaya tak benda Indonesia dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi tradisi ngedulang ini jadi warisan budaya tak benda sudah Bapak Ibu. Dan itu harus kita lestarikan dan wajib kita patut berbangga Bapak Ibu sekalian. Dari acara nganggung kita bisa menarik makna filosofis nganggung. Jadi acara ini bisa kita tarik kesimpulan sebelum acara. Sebelum acara, setiap warga masyarakat dengan sukarela dengan kesadaran masing-masing membuat makanan untuk disajikan di acara. Mereka membuat masakan dengan inisiatif sendiri tanpa diperintah dan dana sendiri, Bapak Ibu. Nah, apa yang bisa kita ambil waktu sewaktu mereka mempersiapkan acara ini, yaitu tanggung jawab, rela berkorban, dan saling rasa gotong royong. Kemudian, saat acara, masyarakat melakukan serangkaian acara, diakhiri dengan jamuan makan-makan dan saling berhadapan satu sama lain. Nah, seperti di video tadi kita tonton, dulang-dulang itu disusun berhadap-hadapan Bapak Ibu. Jadi ada maknanya juga kenapa disusun berhadap-hadapan. Itu memaknakan kebersamaan, tenggang rasa, dan keakraban antar warga di setiap kampung-kampung tersebut. Dan terakhir dilaksanakan pada saat hari raya besar keagamaan dan pembuat menyambutan tamu atau upacara adat. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil waktu-waktu dilaksanakan pada acara-acara besar agama, yaitu wujud rasa syukur penduduk tersebut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini juga melambangkan sebagai ketakwaan mereka terhadap ciptaan mereka, Sang Pencipta mereka sendiri. Kemudian sebagai penghormatan, penghormatan untuk tamu yang datang ataupun pada acara-acara yang dianggap sakral bagi penduduk setempat. Dari acara nganggung tersebut, apa yang bisa kita ambil dan bisa kita terapkan di sekolah, yaitu kita bisa terapkan acara nganggung ini di sekolah. Apapun yang bisa membuat siswa lebih baik bisa kita ambil. Adapun indikator tercapainya yaitu siswa lebih memahami ajaran agamanya dan menerapkan pemahaman tersebut. Kedua, siswa mengenal dan menghargai budayanya, berinteraksi dengan sesama. Jadi agar anak-anak tahu bahwa mereka sudah ada budaya yang turun-menurun sejak lama, bahkan sebelum pada zaman penjajahan. Kemudian siswa mempunyai kemampuan bergotong royong,
bekerja bersama-sama secara sukarela, serta peduli dan berbagi. Nah, jadi dari refleksian acara nganggung bisa kita juga tarik kesimpulan Bapak Ibu. Sebuah yang bisa kita ajarkan anak-anak di sekolah yaitu rasa bergotong royong, bekerja bersama-sama dan sukarela. Jadi bisa menumbuhkan rasa kesadaran untuk anak-anak kita di sekolah. Siswa mandiri, bertanggung jawab dan proses hasil belajarnya. Jadi dengan acara nganggung kita bisa terapkan di sekolah, kita buat serangkaian acara, anak-anak ini bisa bertanggung jawab. Kemudian agar mereka ini lebih menghargai proses belajarnya mereka tersebut. Dan yang terakhir, siswa lebih kreatif dengan menghasilkan karya dan gagasan orisinal. Nah, jadi untuk acara nganggung yang ada di sekolah, kita bisa kreasikan. Mungkin bisa dulannya kita bentuk yang lain, ataupun alatnya kita bentuk yang lain, ataupun sebelum acara mereka bisa menampilkan sesuatu yang bisa membuat menampilkan mengeksplorasi diri mereka sendiri, Bapak Ibu. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks lokal sosial kultural. Adapun pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa kita ambil terhadap sosial kultural yang ada di era kami itu seperti kutipan beliau, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Itu berarti bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci yang utama untuk mencapainya. Kemudian, Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan peserta didik untuk bersikap terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Waspadalah, carilah barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam kultur lahir dan batin. Ini menunjukkan Indonesia memiliki potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Nah, maksud carilah benda-benda menurut Ki Hajar Dewa Antara ini ialah kita bisa mengeksplorasi ataupun kita bisa melihat, mencari tahu dari budaya luar. Namun dari budaya terluar tersebut, kita harus pilih-pilih mana yang benar, mana yang baik, mana yang cocok untuk sosial dan kultural yang budaya yang ada di tempat tinggal kita sendiri, Bapak Ibu. Nah, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu. Di akhir kata kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun ucapan-ucapan kami yang tidak sepantasnya kami lontarkan. Sebelum kami tutup, terimalah dulu pantun yang dari kelompok kami. Jalan-jalan sore bersama Ketua Bali. Melihat anak latihan, tari penuh aksi. Salam hormat dari kelompok kami. Guru menginspirasi, generasi berstasi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.